Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya yang telah mengunjungi hari minggu lalu untuk memastikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif perilaku tugas dari rangkaian calon untuk selanjutnya mungkin bersilakan waktu setelah itu silakan Terima kasih. Saya awali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Talok 2, Bapak Sumardi Mahasiswi SD. Yang terhormat Bapak Ibu SDN Talok 2 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan sangat berbahagia ini kita telah diberikan beberapa nikmat hidayah serta taufik-Nya, sehingga pada hari ini Rabu kita bisa melaksanakan kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di SDN Talok 2 dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni dengan syariat agama Islam, sehingga kita sekalian bisa membedakan mana barang yang hak dan mana barang yang batil. Bapak Ibu Dewan Guru SDN Talok 2 yang saya banggakan, untuk memenuhi tugas calon guru penggerak angkatan 10, maka saya akan memaparkan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang ada di SDN Talok 2. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep KHD, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung inklusif dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Nah, setelah dari pengantar menurut Ki Hajar Dewantara tadi, Bapak Ibu guru hebat, supaya kita tidak ngantuk, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Iya. Seperti yang telah saya ajarkan kepada siswa sehari-hari, ayo bisa dimulai. Ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat, jadilah kamera cetrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi 8, jadilah kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung jadi 10. Ayo tepuk tangan, bisa ya? Itu selingan saja untuk apa pemaparan kita. Selanjutnya dari
setelah pengantar tadi, Pak. Nah, setelah pengantar tadi kita melanjutkan ke konsep inti budaya positif. Budaya positif. Iya, konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan pada paradigma belajar. 2. Nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. 4. Keyakinan kelas. 5. Disiplin positif. 5. Kebutuhan dasar manusia. 7. Posisi kontrol guru. 8. Segitiga restitusi. Next. Langsung web aja kan, Pak? Kayak aku main gitu. Langsung buka kantor. Undi, ya. Kan nek. Kan apa dipotong aja video disambung. Yuk. Lanjut, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu catatan pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Catatan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan catatan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian motivasi perilaku manusia ada motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maka kita perlu menumbuhkan hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisasi motivasi eksternal dalam diri murid. Kemudian posisi kontrol seorang guru ada 5, yaitu 1 sebagai penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 sebagai manajer, 4 sebagai teman, 5 sebagai pemantau. Pada filosofi Ki Hajar Dewantara, kita seorang guru yaitu berperan sebagai nilai dan peran guru penggerak, kemudian memunculkan budaya positif dan diinkludkan pada paradigma IA inquiry, apresiasi baca, kemudian menumbuhkan visi siswa impian. Nah, di sini ada filsafat Ki Hajar Dewantara. Adapun maksud pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dikutip dari buku Ki Hajar Dewantara seri 1 Pendidikan halaman 20. Nah, di sini ada profil saya sebagai CGP angkatan 10. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, saya memiliki mimpi untuk siswa saya, yaitu siswa yang berakhlak, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Videonya Pak Farid boleh diputarkan. Nah, di sini ada contoh video dari segitiga restitusi, yaitu penerapan terhadap siswa SDN Talok 2. Mulai dari awal dulu Pak Ferry.
ini skenario kasus 1. Ceritanya yaitu Kif, seorang siswa kelas 3, dia datang terlambat. Volumenya boleh dikeraskan. Sudah call, nggak bisa. Dari penerapan segitiga restitusi di sini, kita sebagai seorang guru itu harus berperan sebagai manajer, yaitu kita harus bisa memposisikan diri terhadap murid. Jadi posisi kontrolnya itu kita tidak boleh sebagai penghukum. Penghukum itu boleh dalam bentuk penghukum yang positif dan negatif. Nah, di sini saya sebagai guru kelas 3 mengobservasi terhadap kasus 1 Kif yang datang terlambat ke sekolah, yaitu menstabilkan identitas. Ceritanya di sini, Kif adalah seorang siswa kelas 3. Dia datang terlambat karena tadi malam dia ikut pamannya memancing. Ya, ini ada validasi tindakan yang salah. Ya, di sini saya menanyakan tentang keyakinan kelas. Ya, hukumannya itu bersifat yang mendidik. Jadi kalau misalnya Kif melakukan kesalahan, maka dia mempunyai kesepakatan kelas mau dihukum hormat di bawah bendera, katanya seperti itu. Ya, lanjut ke materi Pak Hari. Ya. Ya, untuk mewujudkan siswa impian saya, maka saya harus memiliki nilai-nilai dalam guru penggerak. Nilai-nilainya nomor 1 yaitu mandiri, 2 refleksif, 3 inovatif,
4 kolaboratif, 5 berpusat pada siswa. Lanjut next saja. Ya. Pada budaya positif tadi terdapat inquiry apresiatif dan tahapan baca. Di sini ada alur baca. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Ini adalah model manajemen perubahan inquiry apresiatif yang semua aset yang dimiliki harus dioptimalkan untuk melakukan perubahan sekolah. Manajemen perubahan dapat dilakukan dengan paradigma inquiry apresiatif dan tahapan baca tadi. Nah, di sini menumbuhkan budaya positif untuk mewujudkan siswa impian saya, maka saya harus menuntun murid untuk mewujudkan budaya positif, yaitu dengan memahami kebutuhan dasar murid, mengambil posisi kontrol sebagai manajerial, menyusun keyakinan kelas, dan menerapkan segitiga restitusi agar tercipta disiplin positif yang muncul karena motivasi intrinsik. Dilanjut videonya tadi, terdapat kasus yang kedua. Kasus yang kedua ya Pak Harian. Awal apa? Mundur sedikit. Ya, di sini ada skenario kasus 2. Saat pelaksanaan ulangan harian, Izam berusaha untuk melihat jawaban temannya atau mencontek. Sebagai guru harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Nah, di sini mulai terlihat aksi siswa. Izam pada saat ulangan semester, dia mulai mencontek temannya.